Hari Santri 2020 pada tanggal 22 Oktober 2020. Komunitas Pejuang Sastra Santri mempersembahkan Festival Santri Berkarya, dan dengan rangkaian kegiatan yang pertama ada webinar nasional dengan tema eksistensi santri dalam berbangsa dan bernegara pada tanggal 22 Oktober 2020 bersama Kiai Haji Husein Muhammad, pengasuh Pondok Pesantren Dar At-Tauhid, dan Dr. Fahrudin Faiz, pengampu ngaji filsafat. Webinar ini diselenggarakan secara virtual via Zoom Meeting dan akan disiarkan langsung di kanal YouTube Komunitas Pejuang Sastra Santri. Yang kedua ada Lomba Veska yang akan dilaksanakan selama tanggal 23 Oktober 2020 hingga 7 November 2020. Cabang Lomba Veska: pertama, Lomba Cipta dan Baca Puisi; kedua, Lomba Cipta Poster; ketiga, Lomba Cipta Esai; keempat, Lomba Cipta Cerita Pendek; kelima, Lomba Video Selawat; dan yang keenam, Lomba Video Kreatif. Ketiga ada Podcast Santri. Podcast Santri pertama dengan tema Kreator Santri yang akan diselenggarakan pada tanggal 25 Oktober 2020 bersama Adiba Ahmad. Acara ini diselenggarakan via live Instagram @pejuangsastra_santri dan @adiba_ahmad77. Podcast kedua dengan tema Santri Bersastra pada tanggal 4 November 2020 bersama Fandi Irwan. Acara ini diselenggarakan via live Instagram @pejuangsastra_santri dan @fandi_irwan. Yang keempat ada webinar internasional dengan tema Santri sebagai Harapan Dunia pada tanggal 7 November 2020 bersama Kiai Haji Bukhari Muslim, Sekretaris Lembaga Dakwah PBNU, dan Kiai Haji Raden Ahmad Ajaib Ibrahimi, pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo. Nah, ngomongin soal live malam ini, kita ini kan akan live bareng dengan Kak Adiba Ahmad ya. Beliau ini adalah sosok inspirasi banget karena selain masih muda, dia juga beliau itu aktif di sosial media sebagaimana kita saat ini. Cuman bedanya beliau juga ngonten, itu yang seru. Beliau juga ngonten dengan memberikan banyak banget hal-hal yang relate, hal-hal yang menarik gitu ya, hal-hal yang bisa kayaknya aku kayak gitu juga deh ketika di asrama, ketika jadi santri gitu ya. Coba kalau boleh tahu, boleh diketikin kalau yang tahu ya, siapa malam ini yang jadi narasumber kita. Sambil nunggu Kak Adibanya bisa join. Oke. Sudah di chat sebentar. Oh, Kak Adibaya sudah bergabung. Sudah bergabung, teman-teman. Untuk bisa gabung sama Kak Adiba malam ini. Weh, ya, tentu saja karena Kak Adiba nonton, gitu ya. Siapa lagi, gitu. Oke. Masih nunggu ya, sebentar. Mau bacain komentar, gak ada yang komen. Jadi mau baca apa dulu ya? Kita ngolah-ngolah data di sini aja sebentar. Oke. Kok menolak? Oh, siap Kak Diba. Ditunggu ya. Kabarin saja dulu. Oke. By the way, ini suaraku jelas kan untuk bisa dengar keluar sana? Gak ada delay atau ternyata... Oh ya, sip, betul. Kalau nggak tanpa cemilan kita ripuh. Ripuh itu apa bahasa Indonesia? Repot. Sebentar.
Oke, kita gaskin malam ini. Insya Allah selama 1 jam ke depan kita akan ngobrol bareng Kak Adiba. Udah kayak talk show ya? Iya dong. Halo, Wah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Apa kabar? Lagi pandemi gini? Ya baik sih. Kan corona itu katanya mitos. Apa ya enggak sih? Iya ya. Enggak sih, enggak bercanda doang, bercanda. Mungkin ya mitos tetap aware sama pribadi ya. Iya sih, emang sih. Gimana Kak? Mau Ya, mau gitu dimulai? ya. Boleh. Sebelumnya mungkin kita ya penonton malam ini tahu lebih dekat sama narasumber kita yaitu Kak Adiba. Aku mungkin bakal bacain sedikit sebentar ya. Siap. Oke. Kak Adiba ini adalah laki-laki berusia 20 tahun. Kelahirannya tanggal 24 punya hobi fotografi, sinematografi, dan juga hiking. Tapi di sini yang kerennya aku paling pahit ya. Yang paling aku suka di bagian about me. Aku suka sama kalimat ini Kak, jujur. Hidup tidak hanya tentang pencapaian yang kita dapati, namun hiduplah bagaimana kita menikmati, jangan mengejar atau berlari yang ini hanya itu keren banget jujur. Ya itu kalimat sesaat sih Kak. Ya terus. Terus lanjut. Ya oke. Dikit lagi nih. Yang jelas kakak ini orang Indonesia dan punya skill di art, poster pelanggan dan juga foto. Iya. Kita akan bahas tentang Kak, ya, kenalan kemarin dulu dong tuh. Kak. Kenalan dulu. Iya, lupa. Sorry. Kenalan dulu loh. Kenalin dulu. Oke. Kenalin mungkin. Aku Fadli dari yang jadi moderator malam ini. Terus yang tadi pada ya. Gak maksudnya yang moderator kemarin kemana kayak gitu kok langsung ganti kayak gitu loh. Bisa diklarifikasi kah gitu loh. Duh, itu saya juga ada datanya dapat gitu. Kamu di moderator gitu ya. Aja dan lain hal mungkin saya sibuk bisa live malam ini dan juga. Ya siap. Angka bisa mulai untuk mengisi penonton malam ini. Siap. Siap Kak. Oke. Kakak dulu dong. Masa langsung aku gitu? Dari dulu ya. Gimana sih? Oke, sebentar. Kakak mau tanya apa? Penasaran dari awal. Iya, maksudnya kakak tanya dulu apa langsung aku gitu? Apa yang mau ditanyakan dulu yang menurut kakak itu penting gitu loh, yang utama. Siap. Yang paling aku penasaran adalah sejak kapan sih kakak mulai untuk bisa jadi content creator ya berarti? Iya. Sejak kapan tuh? Sejak apa ya? Sejak gini loh. Sebenarnya itu kan teman-teman gue itu tahu aku lucu gitu di pondoknya kayak gitu. Maksudnya, tapi yang tahu itu kan satu pondok doang nih Kak. Satu pondok lingkup itu doang kayak gitu. Disaranin sama nengnya pada saat itu sih, nengnya itu bilang, "Ini di apa? Kamu itu lucu, dipublikasikan aja kayak gitu." Udah dapat izin dari nengnya, langsung gas kayak gitu loh Kak. Tuh. Kalau inspirasinya sih benernya sih itu pengalaman dari receh sih Kak, kayak di pondok kan kayak banyak kejadian hal-hal lucu yang bisa kita angkat kan ya kan? Iya banget sih. Ya, sendal hilang, hosop sendal, jamaah telat, sebagainya kan banyak gitu.
Menunggu teman-teman yang pengen nanya. Untuk di kolom komentar. Iya, intinya kalau sesuatu hal yang kayak gitu kita jadi santri nggak diangkat ke layar, maksudnya nggak ada yang ngangkat, itu nggak pada tahu gitu orang-orang yang nggak mondok itu apa sih santri kayak gitu. Ternyata santri itu asik kayak gitu. Aku pengen membuka mata mereka loh. Santri salaf itu nggak melulu tentang nggak tahu apa-apa gitu loh. Aku pengen membuktikan bahwa aku itu bisa loh. Aku mondok di pondok salaf pun aku bisa main IG, bisa kayak gitu loh kak. Main ini bisa kayak gitu loh. Nggak gaptek gitu loh kak. Itu sih. Iya, setuju. Tapi tadi kalau ngomongin pas di pesantren gitu ya. Iya, Boleh iya. dong pengalaman yang paling menarik pesantrenan dulu. Paling menarik ya, hal yang paling aku berkesan sih gini loh. Kakak tahu sendal Eiger kan? Eiger loh, sendal gunung. Iya. Aku beli sendal kayak gitu, asli tuh, sandal gunung asli itu. Aku beli, terus tak bawa ke pondok, itu malamnya hilang kak. Waduh. Hilang Baru dong. Baru. Terus ya nggak berselang lama aku beli lagi dong kak gitu loh. Satu minggu ke depan gitu aku beli lagi, hilang lagi kak. Aduh ya Allah. Itu kok Iya itu maksudnya aku mempunyai pengalaman yang unik tentang sendal itu. Aku banyak sebenarnya, tapi itu salah satu yang emang berkesan sih. Aku beli gitu kan, suka muncak kak. Ya gitu kan, aku pasti sendalnya kan kayak sendal gunung-gunung itu loh. Iya. Jadi kok hilang gitu loh. Itu salah satu yang menjadi inspirasiku. Ini harus tahu loh. Maksudnya aku bukan harus tahu hal jeleknya, tapi lucunya sih, lebih ke menyampaikannya lucunya kayak gitu. Biar orang-orang itu pada tertarik kayak gitu. Itu mungkin sendal kalau dihitung gitu ya. Mungkin. Kalau kakak sendiri aku mau tanya sih, kakak pondok di mana sih? Mondok nggak? Aku sebenarnya udah mondok. Tapi Cuman di madrasah gitu. Oh ya sama sih. Yang penting itu tingkah lakunya, akhlaknya bang, kak, masalah di pondok atau enggaknya sih gitu. Setuju banget ya. Iya sih. Kalau kita sebagai orang kan udah mulai di Instagram ya bisa expose tentang santri sendiri. Pasti kan dapat tanggapan dari mana tuh. Tanggapan pertama dari keluarga dan teman-teman gimana tuh? Ini ceri apa, jujur apa enggak nih kak? Jawabnya apa formalitas apa pencitraan? Maunya yang mana deh? Yang jujur aja kali ya, biar pada tahu gitu loh. Ya apa ya, tanggapan pertama itu kayak kaget kayak gitu, kok dikenal banyak orang kayak gitu, maksudnya famous kayak gitu loh, sana sini kok tahu kayak gitu. Tahu maksudnya kan yang pertama kan lingkup kecamatan dan kampung sendiri di sini kan, pertama awal naik kan tahu kayak gitu loh. Ini yang biasa di HP gitu loh, maksudnya ya pertama kaget juga sih, kok ternyata kamu bisa sih kayak gitu, ternyata kamu bisa. Terus mengangkat ya lingkup kabupaten gitu. Jadi apa ya? Ya jadi sedikit nggak sih merubah pandang pola masyarakat sih. Oh ternyata santri itu kreatif ya kayak gitu loh. Nggak ya pokoknya bisa lah kayak gitu, bisa berkreasi kayak gitu sih. Tanggapan yang pertama. Iya bener loh. Teman-temanku yang santri ya, karena kan yayasan ya, dia teman juga. Teman-teman tuh itu bikin kerajinannya banget. Mereka ada dari mana gitu. Iya sih. Tapi kalau aku boleh bicara ya kak, tapi aku pengen jadi diriku sendiri kak, kayak gitu loh. Maksudnya aku gitu loh. Aku menimbulkan ciri khas kayak gitu loh kak. Ini aku ciri khasku di sini kayak gitu loh. Biar orang itu tahu ini beda dari yang lain kayak gitu. Kalau udah sama itu ya kurang sih menurutku. Ya benar sih dapur ya. Iya maksudnya kalau kan banyak nih, maksudnya banyak harus sebenarnya itu banyak yang belum tak angkat dari dunia santri kayak gitu loh. Kalau mau jadi konten kreator itu kesempatannya banyak banget, soalnya selebgram yang dari santri itu masih bisa dihitung pakai jari kak, kayak gitu loh.
nggak serame yang di luar kayak gitu loh. Yang dari kita maksudnya dari kalangan santri itu masih banyak lah cara kesananya, tapi harus berpikir itu loh, dibolak-balik. Iya, benar. Tapi tadi kalau ngomongin soal kutip ya, tenar gitu kan. Iya. Pasti ada orang-orang yang kayak ini minta foto gitu kan. Itu gimana tuh, sempat nyaman enggak? Awalnya sempet Kak. Jadi awalnya itu kan aku masih di pondok gitu kan, aku sekarang udah pulang. Pas di pondok itu sebelum itu kayak ada Liga Santri Nasional itu udah rame Kak aku gitu loh Kak. Aku kan bisa main bola sedikit enggak ya. Jadi sebelum itu udah diizinin Pak Yai kayak gitu. Aku tanya Pak Yai kalau ini anak orang kampung ini minta foto gimana? Ya nggak apa-apa diturutin aja kayak gitu biar mereka nggak kecewa kayak gitu kan. Rame banget bolanya di pondok itu pas Liga Santri Nasional itu. Jadi dari awal itu udah dapat izin sih kayak gitu. Awalnya risih, ibu-ibu itu minta foto butuh foto gitu loh. Awalnya risih, tapi kalau di dunia Instagram sih sebenarnya ya nggak banyak sih, 50.000 follower itu ya banyak nggak begitu banyak sih menurutku, tapi ya apa ya, aku nggak mau menjadi orang yang demam panggung aja sih, kita ngangkat terus kita sombong kayak gitu, aku nggak suka sih. Ya aku masih kayak dulu kayak gitu loh Kak, DM-nya tak bales, yang kosong follower juga tak bales, yang nggak cakep tuh tak balas semua. Pokoknya aku lega ya tak balas semua gitu. Biasanya kan ada yang dipilih-pilih nih yang cakep, terus yang followernya banyak doang kayak gitu. Kalau aku nggak sih, semuanya tak balas gitu. Itu ya kayak yang serem kalau misalnya kita dikenal khawatirnya jadi sombong. Nah itu Kak, sumpah itu hati itu gampang naiknya Kak, serius Kak. Misal bener banget Kak. Iya ya, misal logis aja nih, tiba-tiba ada yang kayak gini dipuji orang kan pasti hatinya kan wah aku ini kayak gitu hebat kayak gitu kan, itu waduh kacau itu. Jangan sampai lah kayak gitu sih kalau aku. Supaya harus tawadu. Iya. Ya gini, tipsnya tawadu terus. Kita jajarin diri kita sama gitu loh Kak. Paham gak sih? Aku sama kakak nih sama loh, kita itu sama kayak gitu. Jadi enteng, waktu ada yang DM ya kita balasnya nggak gengsi, ada yang komen kita nggak gengsi kayak gitu loh. Ada yang nyapa kita nggak sih, ada yang foto. Pernah tuh Kak, ada yang tetangga kabupaten itu kesini Kak ke rumah itu cuma minta foto, ada Kak. Masya Allah. Serius Kak, aku nggak bohong. Ya jadi kita iya, kita kan nanggapinya ya. Gak, maksudnya kita nanggapinya ya nggak usah wah kayak gitu, nggak, oh iya sini nggak apa-apa foto kayak gitu. Yang penting kan rame-rame kayak gitu loh Kak. Pertanyaannya ini aku apa? Ini kan kakak sasarannya remaja. Iya remaja. Kalau ketemu masa lebih hebat remaja apa ibu-ibu? Kalau dulu di waktu di pondok ya lebih barbar ibu-ibu sih. Kalau sekarang di rumah enggak sih, remaja yang heboh sih. Jadi sini kan ada pondok juga Kak gitu. Kalau setiap aku lewat itu ditungguin, kayak dihadang gitu sih. Kan di sini lingkungan pesantren juga di rumah gitu loh Kak. Kalau buat apa ya? Itu kan pasti untuk ngajak teman ya. Iya. Mereka sempat kayak ini gitu. Ulang Kak, aku kurang ngeh. Kan kakak itu tadi aku lihat video tadi ya. Iya. Ngajak teman gitu kan, ada temannya. Sempat gak sih teman-teman rasa enggak mau nggak pede gitu. Ya itu aku semua yang bangun karakter aku semua Kak. Mereka itu. Jadi aku di belakang layar itu ya aku buat video, ngedit video, aku bikin kreator mereka supaya jadi ini, jadi itu aku semua Kak. Pure aku pribadi semua. Jadi kalau dari diri mereka sendiri, mereka pasti malu kayak gitu. Enggak pede, enggak bisa ngomong kayak gitu. Aku yang nyemangatin gitu loh. Kamu bisa kok kamu kayak gitu. Kasih support ya Kak. Iya. Gitu ya. Itu tadi ada nanya dari Astra, ada dia 95. Kakak mau di mana katanya?
Aku mondoknya di Jawa Tengah kak, di Pekalongan tepatnya. Kalau nggak tahu Pekalongan ya Jawa Tengah kayak gitu. Mondoknya di Tarbiyatul Muqtadiin sih dulu. Jadi aku lulusan corona tahun ini kak, sama adikku bareng-bareng Oh, lulus. oh. Lebih mudah apa lebih susah tuh karena Gimana kak? jadinya lebih susah atau lebih karena corona. Ya lebih susah aja sih. Momen sih sebenarnya ya udah ada rencana untuk pulang sih, tapi kan momennya pas corona, jadi kan lulusan corona. Iya ya. Ngomongin lagi soal ke konten. Iya. Itu kan perlu banget untuk kita itu konsisten. Iya. Gimana kak? Saya dulu kan mau banget tuh. Iya itu kak, kakak harus gitu loh. Aku nasihat untuk semuanya aja ya. Kakak harus itu sih, harus punya ciri khas sendiri dari beda yang ya ini kalau aku kan ciri khasnya bucin gitu loh. Pasti ada plesetannya ke situ kayak gitu loh. Kakak harus cari referensi lain supaya beda kayak gitu. Jadi orang itu, wah ini aku banget kayak gitu loh. Harus kayak gitu kak. Itu tips salah satunya sih. Dan konsisten, ya dipush kalau dijajal semua kak. Ini konten kayak gini. Yang follower suka itu mana, publik suka. Kalau udah suka dipush kayak gitu loh. Harus hajar terus kayak gitu. Jadi kan kena gitu apa yang kita mau. Kalau kakak dulu pas tinggi terjadwal gimana apa aja deh supaya ada push. Oh ya, kalau dulu jadwal dong kak, kayak satu minggu tuh harus ngupload 2 kali, kalau enggak 2 hari sekali itu harus ngupload. Soalnya ngejar kak, kayak kan dulu pertama kali orang pada suka nih kayak gitu, kok 9.000 follower kok nyampe 10.000, berarti kan aku dulu 10.000 dah gitu, nggak usah bikin video lagi gitu. Ternyata orang pada suka gitu, lagi dong kak, lagi ya tak buat terus kayak gitu, terus pas 50 follower aku apa ya, kayak istirahat dulu sih, jadi itu nggak naik lagi, kayak pengen nyantai dulu lah gitu. Jadi upload videonya 1 minggu sekali gitu, jadi jarang. Iya benar. Kalau untuk urusan nggak bagi waktu belajar gimana Pak? Ya kan kalau dulu kan aku udah punya hak wewenang bawa HP di pondok, jadi kan terjadwal kak. Jadi aku ngurusin anak santri jam segini, ngurusin pondok jam segini, ngurusin poron dalam poro yai jam segini gitu. Pemain HP jam segini kan udah ada gitu jadwalnya. Oh aku jam segini ya ngurusin santri, belanja, beli ke pasar kayak gitu. Aku jam segini ngaji kayak gitu. Udah ada terjadwal sih kalau di pondok dulu. Jadi enak. Oh berarti kata orang yang jadwal spontan. Iya. Enggak gitu sih. Enggak langsung. Kalau tadi kan netizen gitu. Pasti ada yang nggak suka, yang nggak suka tuh gimana? Ya, aku pernah juga sih konflik sama konten kreator lain pernah, tapi kan lebih tak kemasukinya sih candaan sih ya kalau aku sih. Jadi ya nggak tahu juga, yang bilang juga bukan aku kan, yang fan-fan yang bilang kak ini kok kontennya dicuri sih, kok dicuri gini. Akunya bilang udah nggak apa-apa kayak gitu. Berarti kalau mereka nyuri konten ya berarti mereka suka kayak gitu loh, tertarik kayak gitu. Terus kalau hater ya banyak kak lah. Kalangan haternya dari cowok biasanya. Kan iya kayak mereka ngerasa aku jadi musuh mereka. Itu yang bilang orang apa? Yang bilang itu loh, itu real banget, ada screenshot-nya kayak gitu loh. Jadi ya kalau hater DM banyak banget kak, tapi kan kalau ngurusin hater nggak selesai urusan gitu loh. Aku lebih ngurusin orang yang suka aja daripada orang yang nggak suka kan kayak gitu. Debat kusir. Tapi kalau yang fanku kayak gitu, orang-orang yang udah suka aku terus dia bikin story, kan ada yang komen kayak gitu kan, cowok gitu. Itu Adiba ya kayak gitu loh. Aku nggak suka sama dia. Loh kenapa nggak suka ya? Itu akibat Adiba itu santri-santri di pondokku suka sama dia kayak gitu loh. Santri yang di pondoknya sendiri nggak disukai kayak gitu. Itu lucu ya. Serius itu kak, iya. Itu ada screenshot-nya kak, serius aku kak. Nggak mungkin aku bohong. Berarti kalau ada yang gitu ya. Iya kak, tak tanya dulu, biasanya kan ada yang DM kayak gitu, nggak follow, nggak salam, langsung ngata-ngatain. Tak tanya dulu masalah kamu apa kayak gitu loh.
kenapa nggak suka gitu. Ini oh ya udah, ya maaf kalau nggak suka kayak gitu aja aku sih. Udah nggak tak urusin lagi. Ngapain ngurusin haters, nggak ada selesainya kan? Benar. Lebih baik kita melangkah sama yang udah ya. Iya. Maksudnya kita lebih ngurusin orang yang sayang sama kita aja sih daripada orang yang ngehina kita. Nggak ada untungnya bagi kita loh kak, gitu. Nggak ada untungnya. Yang paling sulit ketika konten itu di bagian mananya kak? Itu pak, itu plot twistnya kak, cari endingnya yang lucu itu gimana, endingnya yang bikin orang ketawa gitu akhirnya gitu, itu sulit banget kak. Itu cari plot twist ya namanya ya, benang merah ya, benang merah di akhir itu yang paling sulit kita. Ini lucunya di mana sih ini gitu, ini tuh bikin asiknya gimana ini. Kalau aku kan udah ciri khas ya, kayak dikasih bumbu-bumbu kebucinan santri putri itu udah melekat dalam konten gitu loh, jadi enak sih. Oh ini dipelesetin ke sini aja pasti lucu gitu, pasti orang ketawa sih. Sebenarnya hal-hal yang udah kelaku semua itu udah biasa, tapi nggak ada yang belum mewujudkan ke video. Jadi ya aku orang yang berkesempatan pertama aja sih, jadi enak kayak gitu. Kalau makin hari banyak orang yang jadi konten creator, orang mulai konten yang mulai naik. Iya. Berarti kan secara kasarnya teman untuk bersaing, tapi akan bertahan di banyaknya orang-orang yang jadi creator itu gimana? Iya, kembali ke niat awal pertama kak. Kalau aku kan niatnya cuma menghibur teman-teman, nggak ada niatan jadi apapun kayak gitu. Jadi enak kak. Kalau sama mereka udah nggak suka ya aku juga nggak berat hati juga ninggalin kayak gitu loh. Ya tapi kalau aku sih udah terjun ke dunia ini ya udah dilanjutin aja sih. Itu kak, kalau mau bikin konten kreator itu jangan ngikut-ngikut, jangan ngikut alur kayak gitu loh. Mereka gini loh, aku mau bahas hal yang sebenarnya nggak usah tak bahas sih, tapi pengen aku bahas kayak gitu loh. Jadi masalah TikTok gitu loh. Aku nggak suka TikTok, tapi aku juga nggak melarang orang untuk main TikTok. Juga aku nggak benci sama orang yang main TikTok gitu loh kak. Kayak aku ya udah sih yang udah main yang udah nggak apa-apa gitu loh. Tapi aku mau menunjukin loh. Jadi kayak gini ada salah satu temanku bilang kayak gini, dia konten kreator digital juga sih. Kamu kayak gini, kamu main TikTok tuh 100.000 itu mudah banget kalau udah di TikTok. Aku dibilang kayak gitu, akunya mikir lagi. Aku bisa kok tanpa itu gitu loh. Jadi ya aku nggak benci mereka, sumpah aku nggak benci. Aku cuma nggak main aja gitu loh kak, gitu loh, paham kan? Aku nggak mau ikut mereka aja gitu loh ya gitu sih yang aku bilang gitu. Gitu sih, udah. Saya karena kan kakaknya juga fokus ya. Aku ambil pakai Instagram gitu kan. Iya sih. Itu juga. Pernah nemuin capek enggak ketika aduh udah capek gitu jadi pernah enggak Kak? Pernah, namanya juga manusia Kak. Aku pengen kemarin aku udah kepikiran tak hapusin semua kontennya kayak gitu loh. Tak hapusin semua lah kayak gitu. Tak kosongin terus tak ganti foto-foto aja, tapi itu sesaat doang Kak, kayak udah enggak, itu cuma biasa nafsu lah gitu. Ya aku motivasi supaya bisa bangkit lagi baca. Iya kayak mereka gini loh Kak. Di luar sana itu banyak hati-hati yang tersakiti gitu loh Kak. Jadi aku sedikit menghibur mereka gitu loh Kak. Jadi kasihan loh Kak, serius. Banyak di luar sana hati yang sedang kosong, hati yang sedang sedih, hati yang sedang tersakiti, yang ditinggal pas lagi sayang-sayangnya, itu banyak banget. Kalau mereka nggak dihibur, kasihan loh Kak, serius. Gitu sih. Iya. Bisa jadi nilai ibadah juga ya kayak gitu. Iya dong, kan nyenengin hati orang Kak. Bener banget. Tapi kalau misalnya kalau pandemi gini jadi kehambat konten nggak? Di
pandemi sih enggak sih Kak, soalnya kalau konten kreator kan lebih ke home ya, di room, di ruangan, jadi ya enggak ada masalah sih. Cuma biasanya itu apa ya, kalau pandemi itu ya susah keluar aja sih Kak. Kalau mau keluar kota harus itu ada surat keterangan dokter, rapid test gitu loh maksudnya. Jadi aku kan suka traveling Kak, jadi pas lagi pandemi kayak gini terhambat jadwalnya tuh. Berarti kakak kalau saya ada seminar kayak gini kalau offline gitu. Iyalah kayak gitu. Oh. Tetap mengganggu Kak, namanya juga pandemi Kak, musibah kan, maksudnya semua orang mengalami kan yang sama ya. Aku ya udahlah kayak gitu. Gitu dah. Sebenarnya ini kan anak santri libur nih Kak. Hari ini udah libur pondokku. Kan mau ngadain acara ke puncak. Aku yang jadi porter kan. Aku yang ngajarin mereka kan. Mereka yang sekarang udah kecanduan gitu loh ngajak-ngajak. Tapi ini nggak boleh sama Pak Yainya, nggak boleh libur. Ya libur pondoknya tapi nggak boleh pulang. Di pondok doang. Gitu. Berarti kakak belum bisa pulang ya ini ya. Iya. Nah kalau akunya udah pulang di rumah, udah pulang lama. Mereka yang teman-teman di pondok kan nggak boleh pulang Kak. Tuh. Pasti banyak kita lagi ya. Iya monggo. Pasti banyak banget orang yang mulai gitu ya untuk bagian apa yang mereka gitu. Iya nyupi Kakak bisa mulai bisa sendiri gimana? Iya gini. Kan gini loh Kak. Jalur yang di pondok yang jadi santri konten kreator kan masih sedikit banget Kak, masih bisa dihitung pakai jari. Jadi kalau gini loh, paling nomor 1 ya suara ya. Kalau suaranya bagus itu langsung naik biasanya. Suara biasanya. Kalau yang punya suara bagus aku kasih tahu ya, kalian pede aja sama kamera gitu loh. Cover lagu sholawat diupload aja. Hashtagnya yang banyak. Hashtag itu mengangkat. Kamu upload video, upload foto nggak pakai hashtag, nggak muncul di beranda orang. Pakai hashtag yang banyak sebanyak mungkin, nandain orang kayak santri ya, nandain yang followernya banyak nggak apa-apa, ditandain semua kayak gitu loh, biar naik, biar dilihat orang kayak gitu. Kalau ngupload video, suara kamu bagus, konten kamu bagus, tapi kamu ngupload video lurus aja, nggak kasih hashtag, nggak kasih apa, yang lihat siapa kayak gitu loh. Itu Kak. Iya. Itu ya supaya kalau mau mulai itu nonton barangkali hashtagnya kita banyak dan ngasih manfaat. Iya sih Kak. Iya. Kalau kakak sendiri dulu pernah berharap bisa jadi sekarang berapa tuh 55,6 gitu. Iya kalau tuh ya nggak ada lah Kak kepikirannya. Aku cuma lucu di kalangan teman-temanku ya, nggak ada yang tahu dunia itu, maksudnya kalangan santri. Jadi ketika itu kayak gitu ya, kok kayak gini ternyata gitu, jadi orang famous tuh kayak gini. Ya nggak seberapa sih, 50.000 itu nggak seberapa Kak. Tapi Kak tahu nggak yang unfollow itu ribuan loh Kak. Yang unfollow itu udah 3.000-an loh. Itu setiap hari? Iya, yang unfollow itu setiap hari. Yang follow banyak, tapi yang follow juga banyak. Iya Kak, kayak gitu itu wajar Kak. Kayak gini loh kakak, follow misal follow gitu loh, yang udah terjadi aja follow, biasanya ngerengek Kak, fallback marah nggak ditanggepin, unfollow kan banyak Kak. Iya. Itu jumlahnya itu jumlahnya itu nyampe 5.000 ada loh Kak, serius, nggak bohong aku. Waduh. Banyak banget loh. Sampai ada yang marah-marah, yang ada yang nyampe sakit hati banget gara-gara di fallback itu ada, serius. Itu orangnya walah sampai sekarang ya nggak tahu juga, aku nggak ngurusin mereka, maksudnya ya salahku apa gitu loh. Maksudnya kenal juga enggak kayak gitu, minta mulai kan lucu juga Kak gitu loh. Kalau mungkin kita pernah ketemu, pernah ngopi bareng, candaan ya tak fallback wajar ya Kak, dia minta fallback lah, itu orang nggak pernah ketemu kayak gitu loh, nggak pernah apa-apa minta fallback. Iya gitu sih. Kalau ini kan kakak juga di bidang suka ya untuk bagi pengalaman yang santri.
Masih banyak kan anak-anak kayak anak yang jati diri orang kata jadi gimana. Iya. Ini supaya mereka pengen apa supaya mereka mondok nih? Supaya mereka aku sukanya di sini loh. Oh ya gitu loh. Iya apa ya, cari hal-hal yang gini loh, cari itu dulu Kak, cari aku tuh sukanya apa gitu loh, cari jadi diri dulu baru lanjut ke mewujudkannya ke dunia digital gitu loh Kak. Dunia digital itu sebenarnya finishing doang sih. Kakak, misal Kakak suka apa nih kayak gitu kan, Kakak dicari dulu aku bakatnya di mana nih gitu loh. Kalau udah nemu bakatnya diolah dulu. Lah Instagram ini finishingnya. Kalau di upload ya maksudnya wajar kalau konten kreator awal-awal itu jelek videonya kurang itu pasti, tapi kan seenggaknya kita harus sudah memproses dulu, sudah diedit ini ambil ini yang bagus yang buang ini kayak gitu, baru dimunculin ke Instagram itu udah bagus, udah final gitu loh. Jadi orang itu walaupun kita masih kekurangan apalah kayak gitu, tapi kan oh bagus nih gitu, ada udah bagus. Jangan model belum apa-apa langsung diupload, belum diedit apa langsung upload, itu kurang Kak gitu. Iya ya, harus baca pasar gitu yang semuanya kayak gimana. Iya, maksudnya pertama kakaknya dulu, misalnya yang pengen jadi konten kreator itu kamunya dulu, aku tuh baiknya di mana loh? Aku punya suara enggak? Kalau enggak punya suara ya jangan pakai suara gitu loh. Harus sadar diri, kalau suara aku bagus ya udah di-push aja di situ. Aku punya apa? Aku punya lawak komedi. Punya enggak ya? Teman-teman kan nggak aku lucu nggak ya, nganggap lucu baru di-push kayak gitu loh Kak. Biasanya ada yang aku tuh orangnya pinter nggak ya kayak gitu loh, pinternya ya udah ceramah aja di Instagram kayak gitu loh Kak. Harus tahu dirinya sendiri gitu loh, baru orang lain gitu sih. Yang paling penting kita juga harus harus coba. Kalau nggak coba gitu loh, kalau iya gini loh, kalau Kakak juga gitu loh, Kakak suka sama seseorang gitu loh, kalau nggak diungkapin kapan dia tahu gitu loh. Kan ada dua kemungkinan kan, satu ditolak satu diterima kan. Kalau nggak dicoba kan dua-duanya nggak ada kemungkinan. Seenggaknya kita udah coba meskipun gagal. Iya dong, kan ada kesempatan berhasil dan enggak Kak, ada dua. Kalau nggak dicoba, kalau nggak dicoba kan nggak ada kesempatan berarti. Iya. Kalau supaya kita lebih banyak di dikenal lah ya tujuan. Iya. Ya satu gitu Kak, apa ya? Satu kalau mau ngupload video, intinya ini ya. Kalau ngupload video harus hashtag yang banyak supaya muncul di beranda. Maunya kamu kakak mau upload video di mana nih? Traveling ya berarti hashtag yang traveling semua kayak gitu loh Kak. Kakak santri ya hashtagnya santri semua kayak gitu loh. Kakak harus munculin dulu orang-orang di sekitar lingkup kakak dulu, harus kenal kakak dulu siapa kayak gitu loh. Jadi ntar itu melanjutkan aja sih. Oh berarti kalau udah nemu jalannya, aku di sini nih, ya udah di situ aja gitu, nggak usah. Aku di sini ntar lihat itu aku suka gitu ya, aduh nggak jadi Kak gitu loh. Harus baik lagi masih tahu ya Kak. Itu ya, pokoknya itulah. Tapi kalau misalnya disuruh milih mendingan di saat ini banyak orang atau jadi yang biasa aja deh gitu. Kalau aku orang biasa aja Kak. Kenapa tuh? Ya kayak jadi orang biasa itu nggak ada beban Kak, ngupload story jelek yang nggak ada yang komen. Kita jadi diri kita sendiri. Tapi kalau udah jadi kayak gini, aku tuh bawa nama santri Kak, nggak boleh ngupload sembarangan, nggak boleh upload yang kata-katanya kasar tuh nggak boleh. Soalnya kita nggak membawa nama santri. Kalau kita ngomongnya kasar ya udah kecemar semua. Santri kok ngomongnya kasar sih kayak gitu. Santri kok nggak ada akhlak sih kayak gitu. Harus ada apa ya? Harus ada remnya gitu di medsos gitu, maupun Facebook, WA, semua udah ada remnya semua. Aku nggak bisa kayak dulu lagi yang lagi makan diupload, ini nggak bisa udah. Jadi kalau disuruh milih ya disuruh milih dulu aja sih, enak jadi diri sendiri. Iya benar ya teman-teman. Kadang bukan cuma aku kalau misalnya konten kreatornya dikenal gitu ya. Banyak Kak, banyak. Bahasa TTN apa sih ribetnya jadi orang yang kalah famous.
Ya ribetnya itu kita kemana-mana harus menampilkan sisi baiknya, maupun di medsos maupun di sehari-hari itu harus menampilkan sisi baiknya. Buruknya nggak boleh, emang nggak boleh. Misal kita nih, aku nih santri nih gitu. Kalau dulu masih main bola ke lapangannya pakai celana pendek gitu loh. Sekarang nggak bisa kak, harus pakai atribut santri dulu sampai lapangan baru dicopot gitu loh. Jadi nggak boleh kelihatan itu jeleknya, nggak boleh. Soalnya kalau kelihatan jeleknya ntar di habis ya kak. Waduh, nyala kok. Pakai wifi apa kota kak? Ya Allah. Wifi. Oh wifi sama sih. Yang kemarin tuh yang moderator yang pertama itu pakai wifi apa enggak sih kok sinyalnya ya Allah busuk banget kak ya Allah. Saya nggak tahu tuh. Tiba-tiba datang sore. Siapa yang bisa jadi moderator? Saya aja gitu. Ngomong-ngomong kakak udah semester berapa nih kuliahnya apa udah? Sekarang SMA masih kelas 12. Kakak masih SMA tapi pembawaan karakternya dapat sih kak. Sebenarnya kakak itu cocok jadi kayak audiens gitu apa ya? Kayak public figure, public speakingnya bagus sih, kayak bisa jadi MC yang baik, pembawa acara itu kakak bagus. Soalnya pembawaannya itu dapat loh, PD-nya itu dapat, terus tutur katanya bisa diatur, bisa dikontrol, terus penyampaiannya juga bagus sih. Itu sih salah satu yang aku tahu. Kenapa sih? Sebelum ini sangat beres. Masa sih kak? Kan tanda orang nervous itu sampai habis. Allah. Ya enggak sih, maksudnya kalau aku kan sudah di depan kamera udah udah biasa banget kayak gitu ya, nggak ada malunya. Tapi kan aku melihat kakak itu kayak maksudnya punya segi positifnya di dalam pembawaan karakter gitu loh kak. Kayak kakak itu bisa membawa audiens, kakak itu bisa kayak ini loh, bisa apa ya, bisa terbawa lah oleh sesuatu apa yang diomongin kakak itu bisa sih. Kayak kakak itu punya pesona di situ sih kalau aku lihat. Pokoknya public speakingnya itu bagus loh kak. Kayak hey teman-teman gitu, hey guys kayak gitu, itu bagus sih menurutku. Yang aku lihat, gitu loh. Jadi kalau kakak kalau mau ngembangin sih, menurutku di situ sih yang aku lihat kayak gitu ya. Nggak tahu kakak yang jalanin. Kalau kakak emang punya bakat tersendiri bahwa bisa ngidupin audiens gitu, membawa suasana yang baru itu ya berarti kakak di situ sih. Amin. Aduh. Jadi malah saya gitu ya. Ya enggak apa-apa. Aduh, jadi lupa mau nanya apa kan? Aduh. Kalau tadi kan pilih menghibur. Menghibur. Tepatnya Andainya ya Kak. Kakak ternyata saat ini di content creator. Dulu kakak jadi apa tuh? Kalau nggak jadi content jadi apa? Ya apa ya? Aku dulu cita-citanya tuh sebenarnya pemain bola gitu loh. Pemain bola ya kan hobi gitu. Terus ganti profesi, suka muncak kayak gitu. Mau itu kan sukanya sama Kak Firsa Bersari gitu loh. Oh kamu mau kayak gitu. Ternyata enggak semuanya. Ternyata aku jadi konten kreator gitu loh Kak. Rezekinya di sini ya, alhamdulillah. Ya alhamdulillah sih, tak syukuri sih. Semua itu ya dari Allah semua sih. Jadi aku pas gini loh Kak, aku mau curhat sedikit nih. Jadi pas waktu itu aku pernah minta sama Allah kayak gini. Ya Allah kayak gitu. Kan aku dulu belum 10k ya gitu loh. Ya Allah, kalau aku nanti 10k aku mau fokus itu sih, jadi konten kreator, mau bawa nama santri lebih dikenal gitu. Ya ternyata dikabulin. Supaya apa ya? Karena kan setahu ya para orang sama saya ngobrolnya mulu. Iya. Jadi kakak tuh ingin mengatakan bahwa aku tuh bisa gitu kan. Iya. Jadi kakak lihat sih di kontenku nggak ada yang berbau dalil-dalil, nggak ada kan, maksudnya? Iya sih emang nggak ada. Nggak ada yang ngaji. Kalau santri ngaji itu udah biasa loh Kak. Ngaji Ar-Rahman, Nadoman Alfiyah itu udah biasa banget.
kenapa harus ditampilin lagi loh kayak gitu lah kok. Kan orang sendiri-sendiri ya. Kalau aku ya aku santri tapi aku mau dinampilin yang sesuatu hal yang berbeda di Instagram itu loh Kak. Nggak kayak santri ngaji di Instagram ngaji lagi, ceramah lagi, dakwah lagi ya. Gimana loh gitu loh. Nggak ada yang baru gitu loh Kak. supaya kayak Iya. sama aja orang perbaikin gitu loh. Iya, Lebih gitu. baik. Aku loh santri loh, kan aku dulu kayak gini Kak. Wah mereka kok bisa ya posting foto yang like 1000 itu kok hebat banget sih kayak gitu. Kok followernya nyampe 10k gitu, kok hebat banget sih kayak gitu. Andai kan aku bisa jadi kayak gitu loh Kak, gitu. Aku dulu kayak gitu Kak. Kok bisa sih ada yang like 1000 orang itu orang mana aja kayak gitu loh. Makanya orang lokalan sini gitu kok bisa sih. Aku dalam hati ya aku mau kayak gitu tak buktikan lah tapi dengan caraku sendiri gitu loh. Ya udah terjadi. Tuh penting. Harus punya cara sendiri sampai kesuksesan. Iya sih. Iya kayak gitu sih. Kalau ketika mulai jadi content creator awal yang paling susah untuk mulai itu apa? Yang pertama kali mulai pede Kak. Iya pasti. Percaya diri itu sulit, karakter itu dibangun sulit banget Kak. Itu harus dicari beberapa bulan loh. Aku belum dari beberapa bulan. Kan aku dulu sempat itu Kak, kayak aku mau jawabin pertanyaan-pertanyaan aja ya tak buat konten kayak gitu. Kayaknya bagus sih, aku punya bakat di situ. Tapi ternyata itu cuma selingan Kak. Intinya aku gitu. Itu tanya jawab itu biasanya cuma selingan doang ternyata. Kayak gitu sih. Tapi ujung-ujungnya kakak bisa jadi konten tentang bucin terus apa tiba jadi bucin? Gak tiba-tiba sih kayak gitu. Itu kakak gini loh. Kakak kalau di tempat tongkrongan kayak gitu, teman-teman kakak itu pasti sering banget curhat. Aku tuh kayak gini sih, aku tuh teleponan sama dia sampai subuh kayak gitu. Ya apa yang dibicarakan sampai subuh nggak tidur teleponan kayak gitu. Aku pertanyaan, soalnya aku nggak bucin loh Kak. Aku tuh minim dunia asmara itu kayak apa sih pacaran itu apa gitu loh. Maksudnya kurang lah kayak gitu maksudnya. Aku tuh nggak bisa kayak mereka teleponan, WA-an, instan itu nggak bisa. Itu apa yang mereka bahas teleponan sampai subuh gitu loh. Kenapa nggak tidur itu apa yang mereka bahas. Nah itu dari satu persatu mereka itu bilang ke aku itu bucin gitu tak proses nih, tak ungkapin ke bentuk video. Sebenarnya itu yang bucin itu bukan aku Kak, tapi teman-teman. Itu ceritanya. Ternyata inspirasinya tetap ya gitu ya. Iya gitu. Tapi aku yang bawain seakan-akan diriku bucin, padahal aku enggak kayak gitu. Maksudnya aku terinspirasi dari cerita mereka ya. Ya Kakak bayangin aja sih teleponan sampai subuh itu ngapain aja Kak kayak gitu loh. Yang dibahas apa gitu loh. Kan bucin banget Kak. Sampai tidur di video call bareng gitu loh. Ya Allah, apa lo tolong kayak gitu loh Kak. Ngobrol sampai berbusa. Iya, maksudnya ya emang sih kayak gitu. Ketika kita belum mengalami fase yang seperti itu, pasti kita bertanya-tanya. Tapi kalau kita udah mengalami fase bucin itu sebenarnya kayak mendahulukan kasih sayang sih, kayak orang-orang ya yang nyaman dengan rasa cinta gitu sih Kak. Jadi ya ntar kalau udah ngerasain ya nggak bertanya-tanya lagi sih kenapa teleponan sampai subuh kuat. Ya. Kalau kakak sendiri kan kita ngomongin jangan kakak bucin nih ya, teleponan sampai subuh ya. Tidak. Alhamdulillah tidak. Sempat bucin ya. Sempat bucin iya, terus nggak jadi gitu. Karena gini ya ingat masa lalu gitu kan jadinya lagi gitu. Oh ya syukurlah gitu. Makanya udah sama kayak kakak gitu kan, orang ngobrol buat telepon lain. Kenapa lu gitu? Itu yang buat aku pertanyaan, mereka itu bahas apa ya Allah kayak gitu. Ya ternyata kalau kita belum di fase itu ya kita tidak bisa menjudge mereka seperti itu ya. Gitu sih. Makanya kalau kita tidak bisa merasakan hal yang seperti mereka, kita tidak boleh dong menjudge. Oh itu kayak gini nggak boleh ya. Udah
oh ya kayak aku belum merasakan, ya udah gitu tak nikmati aja. Kalau udah ngerasain ya ntar aku nggak bicara banyak kayak gini gitu loh. Itu sih. Kalau kakak sekarang kan jadi konten creator gitu ya, Kak. Banyak bersinggungan dengan orang-orang banyak gitu kan. Iya. Otomatis semakin banyak orang-orang yang akan supaya konten kakak tuh gimana Pak? Supaya konten apa yang terakhir lo Pak? Jangan nyenggol sini gitu. Ini kesinggung. Iya. Gitu enggak sih? Iya namanya orang, yang namanya hati itu pasti tersinggung Kak. Ya tergantung niatnya kita aja ngapain Kak. Kita niatnya baik untuk menghibur orang kayak gitu. Kalau dia tersinggung ya salah dia sendiri kayak gitu loh, tersinggung. Ngapain aku nggak bicarain mereka? Aku pure menghibur diri. Aku menghibur diriku sendiri dan mereka yang sedang patah hati. Kayak gitu loh niatku. Ya nggak ada niatan nyinggung-nyinggung siapalah, kayak yang tergantung kembali kepada niat kita sendiri itu gimana. Kalau kita niatnya udah baik, insya Allah ya hati kita juga baik sih. Oh iya. Itu tadi ada yang minta kakak jadi sekali gimana Kak? Kok bisa aku jadi bucin sekali gitu, apa tips jadi bucin? Maksudnya mempraktekkan gitu. Oh yang spontan ya gitu loh. Aduh live ini ya. Iya live. Aduh live. Biasanya apa ya? Gini loh. Aduh aku di live nih ya. Topiknya apa? Kan harus ada topiknya dulu ya, apa ya? Biasanya kalau misalnya kita tuh apa? ngomongin orang dikit langsung gimana orangnya gitu. Oh ya gitu loh. Aduh kalau kayak gini rada sulit kayak apa ya? Spontanitas soalnya ya, kayak nggak ada topik yang dibicarakan, tapi kebucinan yang live itu apa ya? Ini bentar Kak, aku dapat nih. Iya. Kenapa sih kalian itu egois, lebih mementingkan ego kalian untuk menyukai orang yang nggak suka kamu? Padahal kan banyak di sana di belakang kamu orang yang suka kamu. Kenapa kamu nggak mencoba membuka hati untuk mereka? Karena membuka hati untuk mereka yang menyayangimu itu akan selangkah lebih bahagia. Soalnya kamu pasti kan diperhatiin. Iya, mau dispesialin. Tapi kalau kamu menyukai orang yang belum tentu suka kamu pasti sakit hati. Kenapa kamu milih sakit hati? Yang bego siapa? Wow. Jangan mau jadi orang bego berarti ya. Ya enggak, maksudnya ya gitu loh Kak. Maksudnya kebanyakan orang itu lebih memilih egonya sendiri untuk biasa. Aku pengen itu, ya udah itu gitu. Enggak lihat baiknya aku di mana. Tapi berarti kakak kalau bisa bikin konten tuh bikin skripnya dulu gitu. Ya sekarang sih enggak sih. Sekarang kalau dulu tak tulis, sekarang sudah enggak, di luar kepala sih. Kayak udah kayak gitu loh. Oh ya kayak gini udah tak wujudin langsung. Kalau dulu kan dicatat dulu, sekarang udah enggak. Udah terbiasa. Boleh ceritain proses untuk bisa jadi satu video dari awal. Ya dari awal kita cari dialognya apa dulu gitu. Terus ntar meleset gitu loh. Kita nggak boleh kita nggak boleh ngasih tahu jalan akhir ceritanya apa. Kayak disembunyiin dulu loh Kak. Terus kalau udah ini kayak gini, kayak aku pernah buat video yang kayak gini. Kakak bertanya jawab sih sama teman. Kak mondok dari kapan? Dari awal aku mencintaimu sampai sekarang kamu meninggalkanku, kayak gitu. Maksudnya kita tanya tanya itu, tapi jawabnya ini gitu loh. Kita itu membungkusnya biar gak ketahuan publik gitu loh. Jadi ketika kita di akhir video mengungkapkan ini loh kayak gitu, pasti orang ketawa, oh kayak gini gitu loh. Udah sih kayak gitu. Buat penasaran dulu yang paling penting ya. Iya kan, biar ditunggu videonya sampai akhir. Kalau orang penasaran akan lihat videonya sampai 3 kali 4 kali Kak. Itu sih yang aku pengalaman. Iyalah, kalau videonya bagus itu biasanya sampai di share juga Kak. Kalau bagus. Iya. Dan ketahuan kan kalau berapa banyak. Iya. Pernah itu kemarin ada yang itu Kak, yang paling
yang paling video yang paling banyak viewernya itu yang aku main dari buka itu sih kak, kayak wah itu like-nya nyampe 36.000 kayak kak. Terus di share itu berapa ribu kali itu, terus ditayangnya itu nyampe ratusan ribu kak, 200.000 kayak. Itu maksudnya yang kan yang bisa lihat itu kan aku doang kak di inset ya kak, yang lain Iya, nggak bisa. iya. Iya sih. Kalau sekarang saat ini gitu ya. Iya. Orang tua sama keluarga teman-teman saat ini. Iya, kayak mereka kalau orang tua nggak tahu apa yang aku kerjakan, kayak apa sih Instagram itu apa gitu. Kalau teman-teman itu udah tahu, kayak manggil-manggilnya itu udah beda kayak dulu. Wah, seleb mau kemana nih kayak gitu sih. Tapi ya aku nggak, ya kembali lagi ke akunya itu nggak sok-sokan, ya biasa aja akunya, kayak tak senyumin, tak buat bercanda kayak gitu sih. Karena itu mudah banget sombong kak, kayak gini itu mudah banget sombong, rawan. Karena apa ya? Dia jadinya kalau saya banyak tanggung jawab dia makin gede kan. Pasti kak, itu kembali lagi aku omongan pertama kan, kita nggak bisa jadi kita nggak bisa menjadi diri kita sendiri lagi gitu. Nggak bisa kayak dulu setiap apa di story ngomong kasar boleh ya. Sebenarnya ngomong kasar itu nggak boleh semuanya, tapi kan sekarang lebih di filter lagi, nggak boleh ngomong itu, nggak boleh ngomong ini, harus kayak gini, harus kayak gitu. Itu udah standar jadi konten kreator kayak gitu, apalagi wakil santri ya udah harus jadi santri beneran kayak gitu di media sosial maupun di dunia nyata gitu. Kalau ini tinggal 2 menit malam. Iya. Pesan kakak untuk mendidikan santriwati apalagi muda ya, pesannya untuk apa? Ya kalau yang muda-muda ya, yang kalau kalian mempunyai cita-cita atau mempunyai keinginan itu harus harus dinyatakan gitu loh, harus ada usaha, nggak boleh malu kayak gitu, harus dicoba dulu. Kalau urusan berhasil nggak berhasil itu nomor 12. Jadi yang pertama itu kita usaha dulu, berdoa, maksudnya diwujudkan dulu ya. Kamu pengennya apa? Kamu pengen kayak gitu, ya udah diusahain dulu, jangan langsung aku nggak bisa kayak gitu, aku nggak bisa, ya nggak kayak gitu cara mainnya. Harus berusaha dulu baru pasrah kayak gitu loh kan. Itu ya udah itu aja, nggak usah banyak lah. Keren banget. Semoga malam ini memotivasi karya terus dengan bahan ini yang berkarya di sosial media gitu. Terus itu ntar tak upload di Instagram. Nah, oke. Iya, maksudnya kan kakak ntar kan kakak upload di Instagram TV. Kan aku bisa ngupload nggak? Apa kakak doang yang bisa? Udah kak? Udah. Ya udah ya. Udah kak. Assalamualaikum. Selamat malam. Makasih buat Kak Diba yang udah join sama kita tadi barusan. Jadi tadi aku mau menyimpulkan aja bahwa untuk kita mau jadi apa yang kita inginkan, kita harus coba. Jangan pernah ngerasa gagal dulu, jangan pernah ngerasa nggak bisa dulu, itu yang pertama. Yang kedua, kita juga harus berdoa, minta sama Allah untuk bisa mencapai apa yang kita inginkan. Dan yang ketiga, niatnya harus baik, niatnya harus benar, niatnya untuk kebaikan juga gitu kan. Nah yang keempat, ketika kita sudah ketika sudah dikasih sama Allah apa yang kita mau, kita juga harus tawadu, yaitu rendah diri, rendah hati, bahwa godaan ketika tenar tuh banyak banget gitu ya. Sekali lagi makasih buat Kak Adiba dan teman-teman yang sudah bertahan sampai saat ini. Sampai ketemu insya Allah kalau misalnya ada podcast lagi di Instagram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku save insya Allah ya.